Oli merupakan minyak pelumas yang biasa digunakan pada mesin, terutama pada mesin kendaraan. Banyak ragam dan macam oli tergantung jenis mesinnya. Tanpa oli, komponen-komponen mesin tidak akan bekerja dengan baik. Teksturnya yang licin membantu mengurangi kehausan pada komponen mesin yang bergesekan. Dengan demikian, komponen-komponen tersebut menjadi lebih awet. Tanpa oli, komponen mesin akan bekerja lebih berat, yang dapat mengurangi efisiensi mesin. Maka dari itu, penggunaan oli yang tepat akan memastikan mesin bekerja dengan optimal. Jika Anda penasaran, seperti apakah proses pembuatan oli, mari kita lihat bagaimana cara cairan oli ini dibuat. Proses pembuatan oli dimulai dari pengeboran sumur minyak untuk mengekstraksi minyak mentah dari bawah permukaan bumi. Pengeboran ini bisa dilakukan di darat atau di lepas pantai, tergantung lokasi cadangan minyak. Pengeboran ini biasanya membutuhkan teknologi canggih untuk memastikan minyak mentah dapat diambil dengan efisien dan aman. Minyak mentah yang dihasilkan kemudian dikumpulkan dan diangkut ke kilang minyak untuk tahap selanjutnya. Langkah selanjutnya, proses pemisahan minyak mentah. Setelah minyak mentah tiba di kilang minyak mentah dipanaskan dalam menara pemisah besar. Proses ini melibatkan pemanasan minyak hingga mencapai suhu tinggi, sehingga minyak mendidih dan menguap. Uap minyak kemudian didinginkan kembali menjadi cairan di berbagai tingkat menara pemisah, yang memisahkan minyak mentah menjadi beberapa bagian berdasarkan titik didihnya. Komponen atau bagian yang dihasilkan meliputi berbagai produk seperti bensin, diesel, dan bagian dasar oli, yang akan digunakan untuk membuat oli mesin. Memasuki proses selanjutnya, bagian dasar oli yang telah dipisahkan dari minyak mentah perlu dimurnikan untuk menghilangkan kotoran dan kontaminan. Pemurnian ini bisa melibatkan berbagai metode seperti proses pemisahan partikel padat dari cairan atau gas, proses kimia yang digunakan dalam industri pengolahan minyak untuk menghilangkan kotoran, dan proses kimia lainnya. Proses pemisahan ini membantu menghilangkan partikel-partikel padat dari bahan mentah. Proses pemurnian ini penting untuk menghasilkan oli dasar yang bersih dan berkualitas tinggi, yang akan menjadi dasar dari oli mesin yang kita gunakan. Setelah proses pemurnian, tahap selanjutnya adalah penambahan zat aditif dalam oli. Mencakup berbagai jenis bahan untuk meningkatkan performa dan perlindungan mesin. Misalnya, deterjen ditambahkan untuk menjaga kebersihan mesin, antioksidan membantu mencegah oksidasi, dan bahan anti korosi melindungi komponen mesin dari karat. Selain itu, agen anti-wear berfungsi mengurangi kehausan pada bagian-bagian mesin. Semua aditif ini dicampurkan dengan cermat sesuai dengan formula yang telah dirancang, memastikan setiap tetes oli memberikan kualitas dan perlindungan yang optimal. Setelah oli dasar dimurnikan dan aditif ditambahkan, langkah berikutnya adalah pencampuran. Dalam tahap ini, oli dasar dan aditif dicampur dalam tangki besar dengan proporsi yang telah ditentukan. Pencampuran ini penting untuk memastikan bahwa aditif tercampur secara merata dan memberikan kinerja yang optimal pada oli. Proses ini dilakukan dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa oli yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Setelah semua tahap dilakukan, proses berikutnya adalah pengujian kualitas. Oli yang telah dicampur kemudian menjalani berbagai pengujian kualitas. Pengujian ini meliputi pemeriksaan viskositas untuk memastikan oli memiliki ketebalan yang tepat, pengujian titik nyala untuk menentukan suhu di mana oli mulai terbakar, serta pengujian titik tuang untuk mengetahui suhu terendah di mana oli masih bisa mengalir. Selain itu, oli juga diuji untuk kestabilan oksidasi dan keausan untuk memastikan performa yang optimal. Setelah melewati serangkaian pengujian kualitas, oli siap untuk proses pengemasan. Oli ditempatkan dalam wadah yang sesuai, seperti botol plastik atau drum, dengan label yang mencantumkan informasi penting seperti jenis oli, viskositas, dan tanggal produksi. Proses pengemasan dilakukan dengan cermat untuk menghindari kontaminasi dan menjaga kualitas produk.
Setelah dikemas, oli didistribusikan ke berbagai pasar melalui saluran distribusi yang terorganisir dengan baik. Produk ini kemudian tersedia di toko-toko suku cadang, bengkel, dan pusat perawatan kendaraan, siap digunakan oleh konsumen. Di dunia otomotif, oli mesin sangat penting penggunaannya untuk mobil dan sepeda motor. Oli ini melumasi bagian-bagian mesin untuk mengurangi gesekan dan mencegah kehausan. Selain itu, oli juga membantu mesin tetap dingin dan membersihkan kotoran yang bisa mengganggu kinerjanya. Dengan kata lain, oli mesin memastikan mesin berjalan dengan lancar dan efisien. Mengganti oli mesin wajib dilakukan secara berkala. Karena kebutuhan oli yang meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan, banyak oknum-oknum memanfaatkan kesempatan ini untuk memproduksi oli-oli palsu. Penggunaan oli palsu sangat berbahaya bagi kesehatan kendaraan, terutama pada komponen mesin. Ada sejumlah dampak yang ditimbulkan dari penggunaan oli palsu untuk mesin. Yang pertama, mesin akan lebih mudah untuk jebol. Penggunaan oli yang asli akan membuat usia mesin lebih panjang dan performanya tetap stabil. Lain halnya jika menggunakan oli palsu, hal ini menyebabkan umur mesin jadi pendek karena sering mengalami kerusakan. Dalam jangka panjang, penggunaan oli palsu bisa menyebabkan mesin jebol. Soalnya, oli palsu tidak mampu untuk melumasi berbagai komponen di dalam mesin. Kedua, terdapat endapan lumpur di dalam mesin. Ketika mesin sudah jebol, biasanya terdapat endapan lumpur atau gumpalan oli yang tebal di dalam rongga mesin. Kondisi ini disebut sebagai oil sludge. Oil sludge disebabkan oleh kotoran hasil oksidasi yang terbentuk karena adanya endapan, sisa pembakaran, atau kerak oli yang bercampur dengan pelumas baru. Sisa pembakaran tersebut akan menggumpal dan menempel di permukaan komponen mesin. Adanya oil sludge di dalam mesin dapat menyumbat saluran oli mesin yang kecil, sehingga mesin tidak dapat bekerja secara optimal. Maka dari itu, dampaknya bisa membuat komponen mesin cepat rusak hingga berpotensi jebol. Yang ketiga, dampak yang paling mudah dirasakan adalah tarikan mesin terasa lebih berat. Hal ini terjadi karena oli palsu menghasilkan endapan kotoran yang membuat komponen di dalam mesin seperti piston, klep, dan lain sebagainya tidak bisa berfungsi secara optimal. 4. Mesin akan terasa cepat panas. Oli palsu tentunya tidak bekerja secara optimal dibandingkan oli asli bawaan pabrikan. Dalam jangka panjang, penggunaan oli palsu menyebabkan mesin jadi cepat panas, overheat. Kondisi itu disebabkan karena oli palsu tidak mampu memberikan pelumasan yang maksimal di mesin. Alhasil, terjadi gesekan antara komponen hingga menimbulkan panas yang berlebihan pada mesin. Begitulah proses panjang dan detail pembuatan oli hingga siap digunakan untuk menjaga performa mesin kendaraan kita tetap optimal. Mulai dari ekstraksi minyak mentah hingga pengemasan akhir dan dampak menggunakan oli palsu pada mesin kendaraan. Jadi, tetap waspada saat membeli oli agar tidak mendapatkan oli palsu. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe.